Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan pada kalian tentang bernyanyi lagu daerah satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Kemarin kita mempelajari tentang materi seni rupa, sekarang ganti dengan seni musik dengan bernyanyi lagu daerah. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang unisono itu apa saja. Nanti saya terangkan. Nah, sebelum beranjak ke materi, kita pahami tentang tujuan pembelajaran saat ini. Itu apa saja? Diharapkan setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada seni musik ini, diharapkan yang pertama kalian bisa menjelaskan tentang bernyanyi unisono, kemudian dapat menyebutkan unsur-unsurnya seni musik, kemudian menyebutkan unsur-unsur teknik vokal, kemudian bernyanyi unisono. Nah, ini adalah peta konsepnya mengenai pengertian unsur-unsur teknik vokal apa saja di situ. Kemudian yang terakhir adalah praktek. Nantinya kita menuju praktek bernyanyi unisono. Nah, ini adalah pengertiannya. Apakah unisono itu? Yaitu bernyanyi unisono berasal dari kata secara etimologi, asal usulnya yaitu dari kata uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Jadi pengertian dari bernyanyi unisono yaitu bernyanyi satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Dan bernyanyi berkelompok maksudnya itu bernyanyi secara bersama-sama, entah itu bersama teman yang jumlahnya lebih dari 2, yaitu 3 ke atas, itu bernyanyi bersama-sama. Kalau bernyanyi sendiri itu dinamakan single atau solo. Kalau yang 2 itu duet, ya. Jadi yang ketiga ke atasnya itu bersama-sama atau berkelompok. Nah, ini kita mengenal unsur-unsur musik itu apa saja. Pengertiannya itu unsur-unsur musik merupakan sebuah dasar yang menjadi pembangun sehingga dapat tercipta sebuah karya seni musik. Ada 3, yaitu melodi, merupakan tinggi, rendah, dan panjang, pendeknya nada yang terdapat di dalam musik. Kemudian irama. Irama ini pergantian panjang, pendek, tinggi, rendah, serta keras, lembut, nada atau bunyi dalam satu kesatuan rangkaian musik. Yang terakhir adalah harmoni, merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik atau sekumpulan nada. Jadi kalian harus memperhatikan tentang unsur-unsur musik tersebut sebelum mengenal materi yang lebih dalam. Selanjutnya adalah teknik vokal. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Nah, setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda-beda, jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan bentuk dan kemampuan alat pembentuk suara manusia satu dengan lainnya. Sedangkan teknik vokal merupakan cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, pada teknik ini perlu ada latihan khusus supaya suara kalian itu bisa lebih bagus, yaitu dengan lebih jelas atau lebih merdu dan nyaring. Nah, apa saja teknik vokalnya kita pelajari, yaitu unsur-unsur teknik vokal ada 8. Yang pertama artikulasi.
Di sini kalian melatih artikulasi, yaitu apa itu artikulasi? Yaitu merupakan cara pengucapan kata demi kata maupun huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Jadi kalian kalau latihan artikulasi itu melatih kata. Misalnya contohnya apa? Pada eh, himne madrasah itu setiap katanya itu harus jelas. Dilatih perkataannya harus jelas. Kemudian melatih pernafasan. Nah, di situ dijelaskan bahwa melatih pernapasan itu sangat penting karena suara itu dapat berbunyi atau bisa terucap itu dengan adanya pernapasan, yaitu melalui apa? Melalui pita suara kita yang digetarkan oleh angin, yaitu melalui nafas kita. Kemudian prasering. Nah, di sini dijelaskan prasering itu merupakan aturan penggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mendapatkan prasering yang baik, seorang penyanyi harus memahami arti sebuah kalimat. Jadi ketika kita bernyanyi itu kita itu mengetahui apa kalimat yang kita ucapkan, apa yang kalimat yang kita keluarkan, memahami tujuan atau pesan sebuah lagu. Jadi kalau kita bisa memahami makna yang disampaikan pada lagu itu, kita bisa meresapi, bisa mengolah suara kita, bagaimana misalnya kata atau kalimat itu mengandung pesan bahagia, kita suaranya bagaimana, kalau sedih bagaimana, itu dinamakan prasering. Kemudian sikap badan. Nah, ini sikap badan ini juga penting. Kalian harus melatihnya. Kemudian resonansi. Resonansi itu merupakan usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Jadi kalian harus melatihnya juga. Kemudian yang keenam, vibrato. Yaitu merupakan usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di akhir sebuah syair lagu. Nah, ini juga penting untuk memperindah suara kalian pada suara yang kalian saat bernyanyi. Itu vibrato. Pada akhir syair lagu. Kemudian improvisasi yang ketujuh, yaitu usaha memperindah lagu juga dengan merubah sebagian melodi lagu secara profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Jadi di sini itu kalian mengembangkan melodi yang ada tanpa merubah melodi dasarnya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah intonasi. Itu merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Jadi kalian harus mengetahui tinggi rendahnya pada lagu yang kalian nyanyikan. Dengan ketepatan intonasi dalam setiap lagu merupakan dambaan setiap penyanyi. Jadi kalian itu memperhatikan intonasinya lebih detail agar ketepatannya itu bisa pas pada
sebuah lagu. Selanjutnya adalah sikap badan. Nah, ini adalah pokoknya. Bernyanyi pada sikap ketika kalian duduk, itu posisinya duduk yang tegap, rileks, jangan kaku, dada ke depan, maksudnya dada itu ditinggikan, jangan istilahnya ngelimpruk lah. Kemudian yang selanjutnya posisi kedua kaki di depan dan menempel pada lantai. Yang ketiga, busungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada bertambah besar. Itu ditujukan untuk ketika kalian bernafas itu bisa nyaman, tidak terasa sesak karena kekurangan udara. Kemudian bernyanyi pada sikap berdiri. Nah, yang tadi duduk sekarang berubah menjadi berdiri. Bagaimana posisinya? Yaitu posisi kedua kaki harus siap menjadi tumpuan saat berdiri. Juga rileks juga, jangan kaku, tegang. Badan dan jangan tegang karena dapat mempengaruhi produksi suara. Selanjutnya posisi kedua, bahu datar dan busungkan dada agar ke depan agar suara yang keluar lebih maksimal. Dan rileks kedua lengannya. Kemudian kerenggangkan kedua kaki dengan santai, rileks. Lalu salah satu kaki agak sedikit maju ke depan. Nah, kakinya boleh kanan atau kiri untuk supaya tidak terkesan kaku. Kedua lutut harus rileks dan mudah digerakkan. Nah, jangan kaku lagi karena itu akan mempengaruhi produksi pada suara kalian. Kemudian teknik pernafasan ini juga penting. Ini karena pernafasan ini mempengaruhi jika suatu nadanya tinggi itu membutuhkan udara yang cukup banyak, dan kalau rendah juga membutuhkan udara yang kuat, tekanan yang kuat, agar suara kalian sesuai dengan nada yang pada lagu itu. Yang pertama adalah pernafasan dada. Ini pernafasan dada ini merupakan ketika mengisi udara itu menggunakan membusungkan dada. Jadi udara yang kalian hirup itu dimasukkan ke dada. Jadi yang mengembang bagian dada. Bagian atas pada paru-paru. Dengan cara membusungkan dada pada saat Anda menarik nafas. Coba kalian praktekkan, mungkin kalian akan bisa membedakan antara pernafasan dada, perut, dan diafragma. Kemudian selanjutnya teknik pernafasan perut. Mengharuskan Anda untuk membuat perut Anda menjadi besar. Atau mengembungkan perut sehingga dapat diisi udara lebih banyak. Yang ketiga, pernafasan diafragma. Yaitu pernafasan diafragma atau pernafasan rongga perut ini sangat cocok digunakan untuk bernyanyi. Jadi diafragma itu merupakan pernafasan yang cocok untuk digunakan untuk menyanyi. Dengan cara apa? Ketika kalian menggunakan pernafasan diafragma, untuk melakukan teknik pernafasan ini kalian perlu menarik nafas sedalam-dalamnya dan mendorong perut sejauh mungkin agar Anda bisa mengisi rongga perut Anda dengan udara dengan penuh. Kemudian hembuskan secara perlahan dan tarik nafas lagi tanpa merubah posisi pundak atau tanpa menggerakkan pundak Anda. Otot yang digunakan hanya otot diafragma, jadi otot yang lain seperti pundak, dada, dan wajah harus tetap lemas atau tetap rileks, jangan terlalu kaku. Keluarkan suara dengan mengeluarkan nafas dari paru-paru ke atas. Kalian bisa melatih otot diafragma dengan berbagai cara, salah satunya dengan posisi berdiri
dan meletakkan kedua tangan di atas perut. Kedua tangan di atas perut. Tariklah nafas sedalam-dalamnya tanpa menggerakkan pundak Anda dan rasakan posisi perut Anda semakin terdorong ke depan. Hembuskan secara perlahan-lahan melalui paru-paru dan lakukan secara berulang. Nah, itu adalah cara untuk melatih pernafasan diafragma yang cocok untuk bernyanyi. Nah, itu saja materi saat ini. Minggu depan mungkin kita melanjutkan materi selanjutnya tentang praktek bernyanyi. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, menjaga kesehatan kalian, dan menjaga sholatnya, jangan sampai lupa. Dan tugas-tugas yang belum segera dikerjakan dan dikumpulkan, karena itu merupakan untuk bahan penilaian pada semester ganjil ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.